Tuntunan Sabda Minggu 21 Agustus tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-21 dalam tahun C. Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Ayat emas ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa yang ke-21 dalam tahun C ini, kita mendengar bahwa Yesus berbicara tentang siapa yang diselamatkan dan masuk di dalam kerajaan Allah. Seperti biasa, karena Allah kita adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, maka saya mau menyampaikan 3 poin di sini sebagai permenungan bagi kita. Yang pertama, keselamatan. Apakah keselamatan itu sudah ditentukan untuk orang-orang tertentu? Kita juga pasti tidak pernah berhenti mengajukan pertanyaan seperti yang diajukan oleh seseorang dalam Injil hari ini kepada Yesus. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Saya mau berkata bahwa jika kita tidak mencapai kehidupan kekal, maka tentu saja hidup kita bisa sia-sia. Dan Yesus tidak memberikan jawaban yang mungkin ingin kita dengar atau sesuai dengan harapan banyak orang bahwa tentu saja banyak orang akan diselamatkan. Dan keselamatan adalah hal yang pasti dan sederhana untuk dicapai oleh semua orang. Sebaliknya, Yesus memperingatkan kita untuk berjuang agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal atau memperjuangkan keselamatan kita sehingga nantinya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 12. "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan dengan serius. Setiap hari kita perlu berdoa agar kita memperoleh rahmat untuk berjuang dan bertahan sampai akhir. Kita perlu mengejar keselamatan kita dengan menjalani hidup kita setiap hari, juga dengan pemikiran bahwa setiap hari atau hari itu bisa menjadi hari terakhir kita di dunia ini. Kita perlu memiliki kebiasaan untuk berdoa bagi satu kematian yang bahagia untuk diri kita masing-masing. Yang kedua, pintu yang sempit. Ketika Yesus berbicara tentang pintu yang sempit, Dia mengatakan bahwa keselamatan itu bukanlah satu hak kelahiran atau hak kesulungan atau sesuatu jaminan bagi orang atau keluarga tertentu. Keselamatan itu tergantung pada kerjasama aktif kita dengan kasih karunia dari Tuhan sendiri. Kita bekerja sama dan berupaya secara nyata untuk mengasihi Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Seperti kata Yesus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus memperingatkan bahwa tidak semua orang yang berseru
Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapanya di surga. Ketaatan pada kehendak Tuhan adalah jaminan keselamatan yang terbaik yang dapat kita miliki untuk memperjuangkan keselamatan kita. Sekarang kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang ada dalam hidup saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang ketiga, jangan menghakimi. Kita mungkin juga terkejut bahwa mereka yang berasal dari timur dan barat dan dari utara dan selatan akan memasuki kerajaan Allah sebelum orang-orang yang lain. Mendengar timur dan barat, utara dan selatan mungkin akan membuat kita kaget, kita terkejut dan mulai mengira-ngira siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Lalu kita bisa sampai pada sikap menghakimi dan mengatakan bahwa golongan tertentu saja, ras tertentu saja, atau mereka yang berkeyakinan tertentu saja yang diselamatkan. Tidak. Keselamatan bukanlah hak istimewa suatu ras atau orang-orang pilihan. Ini adalah soal bagaimana kita menanggapi dalam kebebasan terhadap kasih karunia dan undangan Tuhan untuk hidup sebagai murid-muridnya. Kita seharusnya tidak menilai di mana orang lain berdiri. Kita hanya harus memperhatikan diri dan jiwa kita sendiri. Marilah kita jauhkan sikap menghakimi dan hidup dalam damai dengan sesama dan Tuhan sendiri. Dengan hidup berdamai dengan sesama dan Tuhan sendiri, maka hati nurani kita menjadi jernih dan kita akan tenang dan memiliki kedamaian jiwa. Semoga kita tetap berjalan dalam tuntunan dan kehendak Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan yang lebih untuk mengejar keselamatan kita. Dengan demikian, kita bisa melewati pintu yang sempit dan memperoleh kehidupan dan kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Mari kita mohon bantuan Tuhan untuk mengatasi setiap rintangan yang menghalangi hidup kita, agar kita bisa menjadi satu dengan Tuhan dan kehendaknya menjadi pedoman bagi hidup kita setiap hari. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.